4, 3, 2, 1. Alhamdulillahi khaliqil anam, al-malikul hukam wa ajili ila nuri minal qalam. Asyhadu an la ilaha illallah lahu dzul jalali wal ikram, wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu al-mab'uts bi syar'il Islam. Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahu bi ihsani ila yaumiz zihar. Amma ba'd. Fa ya ayyuhal hadirun jama'at as-salat al-jum'ah bi masjid al-Ahmar, as'adakumullah fi tuli hayatikum. Ittaqullah haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun wadkhulul jannata bisalamin. Sidang Jumat yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Kenapa di setiap Allah menyebutkan amanu di dalam Al-Qur'an, Allah selalu menyandingkan dengan kalimat wa'amilus sholihat? Jawabannya sederhana, bahwa ternyata keberagamaan kita tidak hanya cukup dengan percaya dan iman saja, kemudian melaksanakan segala ibadah simbol-simbol dari keimanan seperti sholat, puasa, dan sebagainya. Tetapi perlu juga diiringi dengan amilus sholihat. Apa itu amilus sholihat? Sederhananya, amilus sholihat adalah mereka-mereka yang berkarya, mereka-mereka yang hidupnya punya manfaat bagi diri, keluarga, anak dan istri, serta nusa dan bangsa dan agama. Maka sejarah membuktikan bahwa para nabi dan rasul dalam kehidupannya, di samping menjadi seorang nabi dan rasul, mereka adalah manusia-manusia yang berkarya, manusia-manusia yang bekerja dalam kehidupannya. Nabi Adam alaihissalam punya profesi sebagai seorang petani. Nabi Idris adalah seorang penjahit. Nabi Nuh dan Zakaria adalah seorang tukang kayu. Nabi Ibrahim punya profesi menjadi penjual pakaian. Nabi Musa adalah penulis Taurat dengan tangannya. Nabi Daud alaihissalam punya profesi menjadi tukang besi, pandai besi yang mampu bikin senjata dan pakaian perang. Sementara Rasulullah SAW adalah seorang pedagang, seorang pengembara, di mana di usia 9 tahun beliau sudah melalang buana menuju negeri Syam yang hari ini menjadi 4 negara: Lebanon, Palestina, Suriah, dan Yordania. Sementara istri beliau, Sayyidah Khadijah, adalah seorang pedagang ulung dan konglomerat yang mampu menguasai ekonomi Mekah 2/3. Sejarah membuktikan betapa ada 3 manusia yang dicium tangannya oleh Rasulullah SAW. Iya, betul, mereka adalah sahabat Rasul. Betul, di antara mereka adalah anak Rasulullah SAW. Tetapi 3 manusia ini dicium tangannya Rasulullah SAW bukan karena kedekatannya, tetapi tangannya yang kasar, rajin bekerja. Dialah yang bernama Sa'ad bin Mu'adh al-Ansari, dialah yang bernama Mu'adh bin Jabal, dialah yang bernama Fatimah Zahra. Satu cerita saja, saat Rasulullah SAW baru pulang dari perang, Rasulullah bertemu dengan Sa'ad bin Mu'adh al-Ansari. Rasulullah kemudian bertanya, "Masuk bagi hati ya Sa'ad, apa yang terjadi dengan tanganmu Sa'ad? Tanganmu melepuh, tanganmu menghitam dan kasar.
Maka saat menjawab, ya Rasul, tangan saya kasar seperti ini karena aku pakai mencari rezeki untuk anak dan istri saya. Mendengar jawaban Sa'ad bin Al-Ansari, mendadak Rasulullah menundukkan badannya. Hampir saja wajah Rasulullah SAW sampai ke kaki sang Sa'ad. Sahabat begitu kaget. Kemudian diraihlah tangan Sa'ad bin Al-Ansari, kemudian langsung dicium tangannya sambil berkata, hadhihi liyad lan tamassud nahar ahmada. Inilah tangan yang tidak akan pernah tersengat api neraka. Saudara, adakah hari ini yang hadir di masjid ini yang berangkat dari Bogor, berangkat dari Tangerang, berangkat dari Jawa Tengah, dari Jawa Timur, kemudian dia merantau berbulan-bulan, bertahun-tahun, kemudian menggunakan tangannya untuk mencari rezeki untuk anak dan istri. Maka insya Allah, mudah-mudahan kita akan dicium tangan oleh Rasulullah SAW dan dijauhkan dari api neraka. Suatu hari, sahabat pernah berkumpul dengan Rasulullah SAW. Ketika berkumpul, sahabat melihat seorang anak muda yang megangkan, menggunakan kampaknya membelah kayu hingga keringatnya mengucur. Sahabat berguna, andaikan tenaganya, andaikan keringatnya dipakai untuk jihad di jalan Allah, dipakai untuk perang, maka sungguh luar biasa. Saat itu ikut perang adalah sesuatu yang menjadi idola, sesuatu yang menjadi kebanggaan. Siapapun ingin perang, siapapun ingin mati syahid di medan perang. Tetapi ketika Rasulullah mendengar ucapan para sahabat, Rasulullah langsung menjawab, in kana kharaja yas'a ala waladihi shighar fa huwa fisabilillah. Kalau anak muda itu keluar dari rumah mencari rizki, mencucurkan keringatnya, membanting tulang untuk anak kecil yang kecil, maka dia di jalan Allah fisabilillah. Wa in kana kharaja yas'a ada abawaini sayfaini kabiroini huwa fisabilillah. Kalau anak muda itu keluar cari uang, mencari rizki untuk ayahnya yang sudah tua renta, maka dia fisabilillah. Wa in kana kharaja yas'a li nafsihi yu'ibbuha huwa fisabilillah. Kalaupun dia kemudian keluar mencari rizki untuk dirinya sendiri demi menjaga kehormatannya supaya tidak berhutang, supaya tidak minta-minta, maka dia bisa. Saudara sidang Jumat yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, adakah hari ini yang berangkat pagi pulang sore mencari rizki, mungkin kerja di usaha, mungkin kerja di pabrik, atau hari ini menjadi ojol, keluar untuk tiga niat ini, keluar untuk membiayai anaknya yang pernah dibesarkan, membiayai anaknya untuk disekolahkan, dipesantrenkan agar jadi anak yang soleh. Atau kemudian Anda hari ini merantau ke Jakarta demi untuk punya niat yang mulia, mengumpulkan uang, kemudian pulang nanti berujar kepada ayah bundanya, ibu, emak, inilah uang yang aku hasilkan, aku berikan kepada engkau, dan aku kenakan kain ihram untukmu, emak, dan ini aku akan ajak terbang engkau menuju Makkah dan Mukarramah. Aku akan gendong engkau, wahai emak dan bapakku, untuk tawaf di Ka'bahmu sahibina Safa dan Marwah. Atau hari ini ada yang merantau demi mencari uang supaya membebaskan dirinya dari belenggu hutang, membebaskan dirinya dari kemiskinan, supaya tidak minta-minta pada orang lain. Maka Anda hari ini termasuk jihad fisabilillah. Tapi ingat saudara, jihad itu akan gugur, jihad itu akan hilang sekalipun mencari rezeki untuk anak, istri, atau dirinya sendiri. Kapan? Wa in kana kharaja yas'a riya'an fakhar, maka fahuwa fi sabilillah. Kalau dia mencari uang, mencari rezeki, tapi ternyata tujuannya riya dan mufakkar, maka sebenarnya dia di jalan syaitan. Mana ciri-ciri orang yang riya dan mufakkar? Cirinya gampang. Yang pertama, kalau dia mencari uang, mencari rezeki, tapi lupa dalam yang mencari rezeki, dia lupa sholat, dia lupa ibadah, dia lupa untuk melakukan ibadah. Mana ciri-ciri orang yang dia mufakkar? Kalau dia cari uang, buta matanya,
tidak mampu membedakan mana yang halal dan mana yang haram. Yang bi'alan nas zaman la yubalir mar'u ma akhadha minhu aminal halal aminal haram. Suatu saat akan datang zaman manusia akan tidak mau membedakan ketika menjadi rezeki mana yang halal dan mana yang haram. Mudah-mudahan kita dijadikan oleh Allah Subhanahu wa taala sebagai manusia yang manfaat dan dalam keadaan jihad fisabilillah. Amin ya rabbal alamin. Inna ahsana kalam Allah malikil mannan wa bi qawli yahtadi muhtadun. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wal 'asri innal insana lafi khusr illa lilladzina amanu wa 'amilus solihati wa tawassaw bil haqqi wa tawassaw bis sabr. Aqulu la astaghfir innahu ghafurur rahim. Ayat ini